Nailah, tolong jawab dengan jujur. Siapa mereka? Santriwati baru ini adalah Wahyu Subuh Junior. Wahyu, please don't hate me. Kamu bilang setiap perbuatan ada konsekuensinya kan? Dan ini konsekuensi buat kamu. Karena kau cinta satu-satunya, engkaulah cintaku yang mampu Entahlah, Nay. Ibu belum yakin akan dia. Menyatukan kalian membuat ibu selalu berpikir khawatir akan kamu. Kita nggak sederajat. Aku melakukannya demi kebaikan kamu. Jika engkau menerimanya bahwa ini adalah sebuah kesalahan, tak bisakah engkau maafin aku? Dua orang yang tidak pernah menghormati orang lain dan tidak pernah menghargai orang lain dan berani-beraninya melanggar peraturan Pondok Pesantren Darussalam bisa masuk ke asrama santriwati. Kenapa bisa seperti itu? Saiki ceritakan aku, kenapa si Asar malah ngoyak Zawa? Padahal kan kemarin dia tidak mau toh. Kok sekarang dia mau? Zawa! Kamu bertanya seolah-olah nggak ada kejadian apapun tadi malam. Karena kamu yang udah membuat aku pergi dari sini. Wahyu, kamu dengar aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Aku nggak pernah bermaksud buat membuat kamu terpuruk, Wahyu. Bila kita kembali bersama. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang, Nay. Aku juga sayang sama kamu. Pasti akan ku jalani semua, karena hanya dirimu yang aku sayang. Pasti akan ku jalani semua, karena hanya dirimu yang aku sayang. Ya Allah, Dek. Dia itu akan terus menyakiti kamu, Dek. Tapi kenapa kamu masih terus mencarinya, Dek? Itu malah membuat kamu semakin sakit. Dan hanya akan menyakiti diri kamu, Dek. Itu bukan yang dinamain dengan perasaan lebih atau yang sering kita sebut cinta, San. Kita merasa tersakiti. Dan bahkan nggak pernah dianggap. Tapi kita selalu ngerasa sakit. Saat kita ngeliat orang yang kita sayangi. Bahkan nggak sedikit pun melihat kita. Aku selalu paham akan hal itu, San. Sepertinya gue paham banget kalau akan hal itu. Seandainya hati ini adalah mesin yang bisa dikontrol, atau barang yang ada tanggal kadaluarsanya, pasti akan sangat mudah untuk pindah ke hati yang lain. Tapi sayangnya hati ini bukan mesin yang bisa dikontrol, bukan tanggal yang ada tanggal kadaluarsanya. Dan hati ini adalah rasa yang gak bisa diduga. Kepada siapa hati ini kita bisa memilih.
kamu udah sholat, Nay? Kamu kenapa? Aku takut, Gin. Aku khawatir efek dari apa yang aku lakuin kemarin itu. Aku takut Wahyu dikasih hukuman berat dari Pak Kiai besar. Aku juga takut kalau Wahyu benar-benar ninggalin aku karena aku ngelakuin hal itu. Kan aku udah pernah bilang ke kamu kalau kamu itu bakalan sakit hati gara-gara mas gantengku. Sakit hati itu menyakitkan loh mas. Aduh, Marni ya. Permisi. Aduh. Katanya sayang, katanya cinta, tapi kok bikin dia menderita sih? Emang ya, Nay? Kamu itu cuma manis di luar, di dalamnya itu dengki. Kamu bilangin aku hatinya dengki, tapi kamu sendiri ndak ngaca. Baiklah, kalau mau ngomong tuh yang sopan. Kalau kamu ndak bisa bersimpati sama orang lain, lebih baik kamu diam. Heh, kau itu juga nyadar diri dong. Kau itu cuma pembantunya Naila. Oh iya, udah dikasih THR belum buat lebaran? Kan kau itu pembantu terus penjilatnya dia. Aku bener-bener gak nganggep kamu kayak gitu, Gin. Maafin aku, Gin. Aku udah ngerepotin kamu. Nay, kok kamu jadi dengerin dia sih? Udahlah, kamu juga tahu sendiri kan kalau dia itu emang agak kayak gitu kan? Wes lah, Nay, kita itu kan saudara dan akan tetap menjadi saudara. Aku nggak pernah negatif thinking sama kamu, jadi tenang aja ya. Kenapa lu liat-liat gua lu? Gua lagi kesel juga. Masalah kecil, kenapa bisa jadi besar kayak begini? Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Habis, udah habis gua di pondok pesantren nih. Oh my god. Nanti kalau gua ketahuan sama Pak Le, udah ketahuan. Terus gimana ya? Ya, aduh. Nanti kalau Pak Le bilang sama gua, lu bukan murid gue lagi, gue nggak terima lu. Astagfirullahaladzim, oh my god. Aduh. Sudah jelas itu Geruak. Hah? Pak Le. Assalamualaikum Pak Le. Iya Pak Le. Aduh Pak Le nggak bilang-bilang sih kan hati sampean. Jangan banyak basa-basi sampean. Duduk situ, geser situ. Ya geser. Geser situ. Ya. Astagfirullahaladzim, Geruak. Geruak. Geruak, Pak Le ini betul-betul kecewa sama sampean, Geruak. Hati Pak Le hancur, Geruak. Sekarang gini, Geruak. Kalau brother kita junior nyuruh sampean nyemplung ke jurang, apa sampean mau? Mati sampean, Geruak. Astagfirullahaladzim. Geruak. Tanggung jawab Pak Le ini berat, Geruak. Sangat berat nanti di akhirat, Geruak. Apa yang Pak Le harus bertanggung jawabkan sama Gusti Allah. Nanti kalau sampean itu diajari sama Pak Le ini hal-hal yang tidak baik, Geruak. Siapa yang mau tanggung jawab, Wes lah, Geruak. Sekarang terserah sampean, Geruak. Ingat, Geruak. Camkan itu baik-baik, Geruak. Sampean itu bukan murid aku lagi, Geruak. Sampean itu tong kosong nyaring bunyinya, tong kosong nyaring bunyinya, kencang kosong banyak bicara, oceh sana sini nggak ada isi, otak udang ngomongnya sembarangan. Assalamualaikum. Pak Le kok tega sih sama aku Pak Le? Hah? Aku suruh pulang ke
pulang lagi. Astagfirullahaladzim. Ini nggak mungkin terjadi. Ini nggak mungkin terjadi. Pale! Atau gimana sih? Bisa gak sih sedikit ada bersimpati sedikit hatinya? Hah? Oh, kok bisa Aduh Sur, namanya juga saingan. Terus udah gitu sainganku tumbang satu lagi. Emang benernya kalau itu jodoh banget sama Mas Ganteng. jodoh. Nih dipakai. Kowe edan tenan apa ya apa sih gue dewe? Kowe sing edan, saking edannya kowe itu sampai berhalusinasi. Sopo kowe? Berani-beraninya bermimpi kalau bisa mendapatkan Mas Junior. Nggak ada itu. Kowe itu harusnya nyadar diri. Jangan kayak Naila, dia bisa ngacak. Lah, kenapa sih? Kowe yang jadi sewot kayak gini? Hah? Kowe kenapa? Kalau emang misalkan ya, nanti Mas Junior milih kamu, ya udah biarin aja. Ya udah. Hah? Gak ono cerita Mas Gantengku ambek Laila. Aku gak sudi, aku gak ikhlas. Mendingan Mas Gantengku tuh sama Naila, aku lebih ikhlas. Oh. Ya meskipun aku rada terpaksa sih ikhlas sih. Cuma daripada ambek wong muda-muda kok ngene iki. Wegah. Apa? Mampu tau ndak? Sakarepmu ikhlas gak ikhlas, Mas Junior itu ntar ending-endingnya itu pasti sama aku, bukan sama kamu, bukan sama Naila. Tuh, ngerti nggak? Jadi, stop halusinasi kamu. Tuyul. Sabar ya, Dung. Emang mini toh, Mar? Udah, sabar aja. Sabar ya, Sur. Sabar, Gudon! Pokoknya ini kesempatan aku buat dapetin Mas Junior. Pokoknya aku harus dapetin dia dan nyingkirin si Naila. Aku ndak akan nyerah lagi kali ini. Dan aku ndak akan ngalah lagi. Aduh, aku tuh udah ngeberantakin ranjangnya. Tapi tetep aja ndak digubris sama dia. Malah makin sedih lagi. Lihat aja. Nanti dia akan makin sedih kalau ngeliat aku sama Mas Junior bersatu selamanya. Astagfirullahaladzim. Kowe gak usah sosokan ngebentak aku. Terus mengakui kalau Mas Ganteng tuh milik kowe. Kowe gak usah kakean mimpi yola. Marni, kamu ngapain? Mar, gak usah berdiri. Biar Isun. Kamu gak usah berdiri. Duduk aja di bawah. Gak penting juga kamu berdiri. Lah, kowe iku luwih elek ya tekanan. Terutama hatimu. Astagfirullahaladzim, Marni. Yuk, aku bantu ya. Ya udah kalau gitu, kalau mau bangun. Ngomel aja. Saya tidak pernah membayangkan apa maksud mereka melakukan ini semua. Jujur, saya bicara secara objektif. Tidak ada maksud apa-apa. Saya juga bisa memahami kondisi Pak Kiai. Wahyu Subuh Junior adalah cucu Pak Kiai. Nada anak Pak Kiai. Dan orang tua atau ayah dari Wahyu Subuh Junior adalah menantu Pak Kiai. Mereka keluarga besar Pak Kiai yang Pak Kiai cintai dan sayangi. Tapi jujur Pak Kiai, kegelisahan dan kemarahan saya ini dari lubuk hati saya yang paling dalam. Tidak ada niat atau maksud apa-apa selain menjaga nama besar Pak Kiai Abdullah dan Pondok Pesantren Darussalam itu lebih penting. Sekali lagi saya mohon maaf Pak Kiai. Ya Allah, cobaan demi cobaan ini, bagaimanapun kamu tetap anak ibu, Nak. Dan ibu akan melindungi kamu. Tapi kamu harus tetap menjalankan peraturan yang sudah digariskan. Cip.
jalankan apa yang harus dijalankan, Cip. Jangan karena dia itu cucuku harus diistimewakan. Yang sebetulnya dia itu istimewa buat aku. Karena dia itu darah dagingku, Cip. Jalankan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Kalau akhirnya Pak Kiai memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan ini, insya Allah segala bentuk tindakan dan keputusan saya mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Aku harus kasih tahu Mas Wahyu soal ini. Zahwa, lo manggil gue? Atau gue itu udah lupa sama suara lo ya semenjak lo hianatin kakak gue? Aku nggak ngianatin kakak kamu, Wak. Niat aku baik supaya hal kekanak-kanakan kayak gini nggak diulang lagi. Kanak-kanakan kata lo. Pinter banget sih lo ngomong. Semua ini dilakuin sama kakak gue itu dengan pengorbanan yang besar ya. Dia cuma pengen hal yang sederhana. Dia cuma pengen deket sama lo, Nay. Gue berharap kalau gue itu bisa ngedapetin pasangan yang kayak kakak gue yang pengen deket terus sama gue, tapi lo apa? Lo malah pengen lu jauh dari dia, tau gak? Kamu itu ngapain bercapek lagi? Hobi kamu itu siapa? Hah? Puas lo dibayar semua orang, ha? Puas? Sabar ya, Dek. Dia itu memang kayak gitu loh, Dek. Harusnya kamu nggak usah ikut campur, Sar. Ini masalah aku. Biar aku sendiri yang nyelesain semuanya. Kenapa, Sar? Kenapa lagi? Kenapa? Muka lu, Pak. Kamu nggak apa-apa, Cip? Nggak apa-apa, lu nggak apa-apa kan? Kita ngabuburit cuma diem-dieman aja nih. Yang penting tadi kan ke musola aja, ke masjid apa kemana gitu. Bisa ngaji, bisa selawatan, malah dapat pahala. Mas Bro, ini diem aja nih. Aduh, kalau kayak begini, makin berasa puasanya, makin berasa nih gue laparnya nih. Ya udah, kalau kalian merasa nggak nyaman aku seperti ini, mending kalian tinggalin aku. Kok kita nyaman-nyaman aja? Kan ceritanya kita sahabat. Masa kagak nyaman, ya kagak? Bener banget sih, Cuk. Kita ini kan sahabat, ceritanya. Ini ceritanya loh. Tak ulangi sekali lagi, ini ceritanya. Kita ini sahabat, ya toh? Yang namanya sahabat itu kan harus saling menjaga. Apalagi kita bertiga ini kan punya nama, atau trio cangkang kobra. Punya nama. Yang namanya sahabat itu walaupun dalam suasana susah, galau, bahagia, itu kan tetap selalu bersama-sama. Jadi kalau sahabat itu harus saling backup, ya. Terus kenapa kemarin gue dilapor ke ketua jasus? Malah dibaleni meneh. Kan sahabat ceritanya. Oh, jadi cuma ceritanya sahabatan kita ya? Ya wes, kalau gitu lupakan semuanya. Kamu loh. Gak apa-apa. Kalau dia galau terus ceritanya kagak bakal habis-habis. Makanya kuwi wis ganteng pas-pasan, mutungan. Hi. Jijai. Maksane nek kaya ngono kuwi yo ade semesake ngono apa?
my god, mimpi apa gue semalam? Gue bisa sedekat ini sama my pretty girl. Ada tangannya lembut banget. Pokoknya aku gak mau jauh dari kamu, my pretty girl. Santriwati baru ini adalah Wahyu Subuh Junior. Astagfirullahaladzim. Apa sampai terus lagi? Mau cari apa lagi, Bang? Tahu. Brother, wes tenang aja, yo. Sekarang ikut Pak Le, kita ketemu sama Pak Kiai Abdullah sama Pak D Najib. Soalnya udah ditunggu. Pak Le, aku dipanggil juga nggak Pak Le? Aku siap kok Pak Le. Aku siap menerimanya Pak Le. Brother, gue ikut ya brother. Gue nggak enak sama lu beneran. Gue merasa bersalah brother. Yan, udah lo tenang aja. Ini semua tanggung jawab gue. Biar gue yang atasin. Oke? Ya brother. Brother. Udah lo diam aja. Ini tanggung jawab gue ya. Diam sampai. Sampai sekarang ngapain di kamar aku? Hah? Mau ngapain? Mau jaga kamar aku? Wes jaga, jangan sampai ada yang hilang. Udah lo sini aja. Kalau sampai ada yang hilang, otak sampean aku hilang. Aku dari tadi diam, suruh diam. Hati ini tak letih jalani kisah yang kau rasa pedih, seolah hatimu yang paling terluka. Tak pernah kau lihat sisi hatiku. Oh, 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 oh. Aku yang telah merelakanmu, karena kini aku merasa tak mampu bahagiakanmu. Oh Tuhan, jagalah jiwa dan raganya. Hidup matiku hanya untuknya, walau ku tak bersamanya. Wes brother. Mas Ganteng! Mas Ganteng. Marni, terima kasih ya. Kamu itu sudah bilang kami ini ganteng. Kami ganteng tapi keriput. Bagaimana ya? Maksudku iki Mas Gantengku ini loh. Duh, gantengnya tuh bikin hati adem gitu. Bener. Maklum ya Pak, otaknya. Mar, semuanya Sun.
Zawa, kamu dengerin ibu, nak. Kita itu tidak bisa menyalahkan seseorang cuma karena kita merasa keluarga kita disakiti sama orang tersebut. Kamu harus bisa melihat semuanya secara netral. Sorry, Mami, I can't do it. Junior is my brother. Kita satu darah. Dan aku tahu banget apa yang Junior rasain, Mami. Yang dia rasain sekarang itu kekecewaan yang sangat dalam, Mami. Orang yang dia cintain dan dia pikir itulah tujuan hidupnya dia, malah ngebuat dia tersingkir. Come on, Mami, come on. That's my reason. Kenapa aku marah sama Naila? Iya, nak. Ibu paham. Ibu paham perasaan kamu. Tapi saat Wahyu Subuh Junior pertama kali memutuskan untuk tinggal di pondok pesantren ini dengan sifatnya yang sulit kita mengerti, ibu sangat bersyukur. Meskipun tujuannya hanya karena Naila, tapi kita juga harus ingat, dengan adanya Naila, Junior sekarang jadi lebih baik. Tapi karena Naila juga Junior terpuruk sekarang, Mami. Udah. Kamu nggak boleh marah-marah kayak tadi ya. Baiklah Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai Abdullah, Nun Sewu minta maaf sebelumnya Pak Kiai. Jip, Nun Sewu minta maaf sebelumnya. Begini Pak Kiai, alangkah lebih baiknya kenapa ndak Pak Kiai Abdullah sendiri yang mengambil keputusan dan menentukan segala sesuatunya Pak Kiai. Karena Pak Kiai Abdullah itu kan Ketua Pondok Pesantren Darussalam sekaligus pemilik Pondok Pesantren Darussalam ini Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Udah habis pikir sama sampean, Cok. Sampean datang di sini itu hanya menyaksikan. Bisa dibilang juga menemani Wahyu Subuh Junior. Ya. Jadi sampean itu tidak mempunyai hak untuk berbicara. Apalagi mengusulkan sesuatu. Duduk manis, diam, dan saksikan bersama-sama. Ya? Begini, Cok. Perlu Bapak jelaskan di sini. Yang berhak memutuskan masalah ini memang Najib Maghrib. Itu sesuai dengan hasil musyawarah para pengurus dan staf pengajar. Jadi apapun yang diputuskan oleh Najib Maghrib itu adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Aku mulai merindukan kamu, my pretty girl. Alhamdulillah, momen yang kutunggu-tunggu dari lama akhirnya kejadian juga. Aku serasa sebagai bapak yang baik untuk anakku sendiri, Asar Maghrib. Pasti dia senang nih. C, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa duduk bersama, kumpul bersama untuk mencari, memutuskan dan mengumumkan solusi yang terbaik untuk pesantren Darussalam ke depannya. Terima kasih Pak Kiai Abdullah sudah memberikan wewenang kepada saya sebagai Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Terima kasih juga untuk tim pengajar, sampean juga Run. Pun tidak ada kelihatan kerjanya, tapi tidak apa-apa, ini tugas saya. Sudah sekian lama setelah kedatangan Wahyu Subuh Junior, Pondok Pesantren Darussalam itu terasa tidak kondusif. Masalah demi masalah sering kita hadapi. Kasus demi kasus sering kita saksikan bersama-sama. Dari permasalahan yang biasa, yang agak lumayan luar biasa, sampai yang sangat fatal sering dilakukan oleh Wahyu Subuh Junior.
Dan untuk itu kami sudah sepakat semua sebagai pimpinan di Pondok Pesantren Darussalam ingin menyudahkan ini semua perkara-perkara yang tidak penting ini, agar ada manfaat, ada hal-hal atau nilai-nilai positif untuk kelangsungan Pondok Pesantren Darussalam ke depannya. Makanya dari itu dengan berat hati akhirnya kami sepakat memutuskan atas pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh Wahyu Subuh Junior. Dan keputusan itu adalah jujur sekali nih, saya tidak bohong yang mengatakan keputusan ini sangat berat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyu Subuh Junior dengan sangat senang hati, terpaksa sampean itu dikeluarkan dari Pondok Pesantren Darussalam. Jadi mau tidak mau, terima tidak terima, keputusan ini harus dijalani. Wajib dijalani. Dan secara otomatis sampean mulai besok bukan lagi menjadi santri di Pondok Pesantren Darussalam. Jadi mulai besok juga apapun perbuatan sampean, kelakuan sampean, rencana dan pola pemikiran sampean, terserah sampean. Tanggung jawab sampean sendiri, bukan lagi tanggung jawab kita sebagai pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Dan satu hal lagi yang harus diperhatikan, Wahyu Subuh Junior sudah tidak ada hubungannya lagi dengan semua yang ada di Pondok Pesantren Darussalam, baik kepada santri maupun kepada santriwati, siapapun itu sudah tidak ada hubungan lagi. Ya, tolong diperhatikan, tolong dihargai. Saya yakin keputusan ini untuk kebaikan kita semua, dan kebetulan keputusan ini semua sudah disetujui oleh Pak Kiai Abdullah sebagai pemilik Pondok Pesantren Darussalam dan sekaligus kakek dari sampean. Enggak, pokoknya aku nggak mau keluar dari pesantren ini. Aku mau tetap jadi santri di sini. Wahyu Subuh Junior, sampean ini ndak usah ngeyel. Keputusan ini sudah diambil secara musyawarah dan kami yakin keputusan ini yang terbaik untuk semuanya. Kalau sampean ndak percaya, silakan baca surat keputusan ini. Di situ juga sudah ada tanda tangan dari Pak Kiai Abdullah. Pak,
Please, aku masih betah tinggal di sini, Grandpa. Aku masih pengen jadi santri di sini. Saya sebagai pemilik Pondok Pesantren Darussalam dan sebagai pemimpin tertinggi Pondok Pesantren Darussalam ini sudah jelas-jelas memberikan mandat sepenuh-penuhnya kepada Najib Maghrib untuk memutuskan masalah ini. Jadi apa yang dituangkan di sini sudah dibenarkan. Wahyu Subuh Junior, kamu tetap harus keluar dari Pondok Pesantren Darussalam ini. Terima kasih Pak Ki Abdullah. Dan satu hal lagi, saya ingatkan kepada Wahyu Subuh Junior, mulai besok sampean sudah harus keluar dari Pondok Pesantren Darussalam dan ambil hikmah yang terbaik. Sampean diberi kesempatan untuk bertemu kepada bapak sampean di Maroko, sayang-sayangan atau kangen-kangenan lagi. Oke, baiklah. Keputusan ini sudah bulat dan sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi dan sudah sah secara hukum pesantren Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan ini berlaku untuk siapapun, termasuk untuk sampean. Ya. Insya Allah sampean next. Tenang, brother. Kita harus mengatur strategi lagi, brother. Ya toh? Tenang. Pak Le akan membantu sampean, brother, sepenuh hati, seikhlas Pak Le, agar kamu itu tidak dikeluarkan dari Pondok Pesantren Darussalam ini. Kalau perlu, biar Pak Le nanti mengatur semuanya agar Pak Le bisa menjadi ketua pengurus Pondok Pesantren Darussalam. Biar sampean itu bisa baik-baik dan belajar dengan baik di pondok ini. Ya. Apa? Aku ini ngedok piye? Dan nih, metu dhisik, Dok. Metu dhisik to. Nggak mau. Gini lho, tapi gue gampang dirembuk. Nih, ntar dong metu. Ya kuwi ngopo ta ya? Arep ngedok piye ta kuwi? Ini lho. Dan metu dhisik. Nih, yo Cahayu. Metu dhisik, Dok. Dok, lho, ada Dayu arep ketemu awakmu, Dok. Wah, kowe iki ngerti. Gua mobil gede, saking gedene iki ora iso mlebu ning latare dhewe. Nih. Iya, nih. Nih, Cahayu, keluar ya, Cahayu. Cahayu keluar, nah. Pokoknya aku tidak akan mau keluar, Pak. Bu, kalau Bapak sama Ibu tidak setuju hubungan aku karo Mas Barun, ngerti ora? Ora ngerti. Pokoknya sekali Mas Barun, tetap Mas Barun. Hidup Mas Barun, coblos Mas Barun. Bu. Piye wae ngono iki, anakmu? Ibu ora setuju. Sekali ora, tetap ora. Dia setuju apa marah? Iya. Iya. Wis to mati sih ta. Piye? Aku pengen Bapak. Ya omongannya disusui. Ora. Betapa malang nasibku. Bapak Ibu dak kasih restu. Stres banget nih, Pak. Ono lakon kok ngene iki betul, Bu. Hamba tanpa Mas Barunku seorang. Restuin apa arah? Besok
besok jangan lupa kemasi dan beresi semua barang-barang dari Wahyu Subuh Junior. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena barang-barang asar maghrib mau dimasukkan ke kamarnya supaya dia bisa sekamar itu sendiri dengan tenang, ya. Jangan lupa ya. Insya Allah, Mas. Jip, Oke. mana suratnya? Ada Pak Kiai, biar saya yang simpan Pak Kiai. Karena saya merencanakan untuk mengefeks surat keputusan ini untuk Wahyu Subuh di Maroko. Mas, email mas. Run, email itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya itu fax. Sok tahu sampean. Jadi gitu, ini saya mau fax untuk Wahyu Subuh di Maroko supaya dia tahu keputusan yang sudah kita buat untuk anaknya, supaya tidak ada timbul fitnah Pak Kiai. Jip, Wahyu Subuh itu adalah menantuku. Anak-anak dan istrinya sekarang berada di rumahku. Berarti menjadi tanggung jawabku. Termasuk aku adalah sebagai wali Wahyu Subuh Junior. Jadi Jip, sekarang kamu berikan surat keputusan itu kepada aku sebagai pengganti Wahyu Subuh. Oh gitu ya Pak Kiai. Baiklah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan disaksikan Bahrun, surat keputusan ini saya serahkan kepada Pak Ki Abdullah selaku wali dari Wahyu Subuh Junior. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Derek ya Pak Kiai. Oke. Blegedes itu tetap harus keluar dari pondok pesantren Darussalam. Astagfirullahaladzim mas. Mbok jangan bilang gitu toh mas. Istighfar. Apa? Apa Jip? Ada apa Pak Kiai? Apa kamu bilang tadi? Belgedes. Mau Belgedes, mau baik, mau buruk, dia itu tetap cucuku Jip. Kamu ingat itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang salah dari kata-kataku tadi, sehingga Pak Kiai dibalik lagi. Tidak ada. Pasti tidak ada. Pak Kiai salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah kenari belinya di Jerambar. Wajah-wajah yang berseri, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, subhanallah, kita bersyukur pada Allah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan sehat walafiat. Karenanya kita akan membahas tentang sabar dan ikhlas. Bulan Ramadan adalah Syahrus Sobri. Siapa yang tahu apa itu Syahrus Sobri? Silakan Gina. Bulan untuk melatih kesabaran. Alhamdulillah, makan buah atep anget-anget Gina, mantep banget. Subhanallah, tentunya sabar itu mudah sekali untuk diucap, tapi sulit untuk kita amalkan, kita praktekkan, kita laksanakan. Kadang ada orang yang bertanya, sabar itu ada batasnya nggak sih? Sabar tidak ada batasnya, sampai kita nanti menghembuskan nafas terakhir kita. Kemudian tentunya kita juga amat sangat cinta terhadap pelajaran mahfuzat. Lihat di sini semuanya, subhanallah ya. Man sobaro zofiro. Apa artinya? Barang siapa bersabar pasti beruntung. Ini kita hafal nanti kedua ini, tapi yang di kelas kita hafal ini dulu ya. Man sobaro zofiro. Man sobaro zofiro. Barang siapa bersabar pasti beruntung. Subhanallah, beruntungnya dari segi apa beruntungnya? Tapi sebelum kita membahas apa keuntungannya, sabar itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar atas ketaatan kepada Allah. Tentunya ingat sekali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah lama tidak memiliki anak. Sampai alhamdulillah dengan istrinya Siti Hajar dan melahirkan anak yang bernama Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra satu-satunya.
Subhanallah, ini namanya sabar atas ketaatan pada Allah. Kedua, sabar atas menghindari atau jauh dari maksiat. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Punya wajah yang subhanallah, minum sekuteng di pinggir kali, ganteng sekali. Tapi subhanallah, Nabi Yusuf ketika digoda oleh Siti Zulaikha, apa kata Nabi Yusuf ketika dilihat Siti Zulaikha cantik? Tapi Nabi Yusuf berkata, "La, jangan. La, inni akhafullah." Kata Nabi Yusuf, "Saya takut kepada Allah." Yang pertama, sabar atas taat kepada Allah. Yang kedua, sabar atas menjauhi dari maksiat. Yang ketiga, sabar atas ujian yang Allah berikan. Maksudnya ujian apa? Karena kita hidup, tentu banyak ujian. Nggak mungkin orang yang mati dapat ujian nggak? Enggak, dia udah nggak nafasnya, kita colek pun juga dia diem. Tapi kita yang masih hidup, masih bernafas, pasti Allah uji. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah selama 18 tahun. Awalnya subhanallah, orangnya tajir, punya lahan besar, punya yang namanya karyawan banyak, anak-anaknya pun juga banyak, rumahnya bak istana. Tetapi Allah ingin uji, kira-kira dia orang beriman atau tidak. Subhanallah, lahannya semua terbakar, rumahnya terbakar, anak-anaknya pun semuanya meninggal dunia. Tinggal dia dan istrinya yang bernama Siti Rahmah. Apa kata Siti Rahmah? "Bang, udah lahan kita kebakar, udah anak-anak mati bang. Abang juga sekarang penyakitnya ya Allah bang. Kita sampai diusir gara-gara penyakit abang. Keluar kampung bang, gara-gara abang penyakitnya. Bang, minta dong bang, doa sama Allah." Kenapa memangnya? Biar abang diringanin, nggak sampai kayak begini. Apa kata Nabi Ayub? "Wahai Siti Rahmah istriku, aku hidup dalam nikmat Allah amat sangat lama dibandingkan Allah memberi ujian hanya 18 tahun. Subhanallah. Itu Nabi Ayub. Sampai Allah pun menjadikan kemudahan hidupnya. Kemudian juga Allah menjadikan sembuh penyakitnya. Alhamdulillah. Karena kesabaran. Kalau misalnya sabar itu jadi orang beruntung ya. Untungnya apa sih? Pertama, orang bersabar, subhanallah, ini melatih kita untuk senantiasa menjadikan diri kita orang yang dekat dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Kalau kita dekat dengan Allah, itu orang yang bersabar dekat dengan Allah, subhanallah. Allah ijabah doanya. Maunya apa Allah akan berikan. Termasuk juga orang yang bersabar pasti akan meraih surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Jalan-jalan ke Jelambar, jangan lupa membeli patung. Siapa yang bersabar pasti akan jadi orang beruntung. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita tulis 2 mahfudhat ini dan jangan lupa dihafal di kamar. Silakan. I hate you, my pretty girl. I hate you. Brother! 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 Stop, Rosif! Brother! 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 Weh, brother! 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 Astagfirullahaladzim. Brother! Loh, kemana ya? Cepat betul anak yang satu ini menghilang. Aduh. Brother! Brother! Astagfirullahaladzim. Brother!
Wahyu Subuh Junior dengan sangat senang hati terpaksa sampean itu dikeluarkan dari pondok pesantren Darussalam. Jadi apa yang dituangkan di sini sudah dibenarkan. Wahyu Subuh Junior, kamu tetap harus keluar dari pondok pesantren Darussalam ini. Maafkan aku ingin kembali jauh dari dirimu, aku tak ada arti. Bisakah engkau lupakan salahku telah memutuskanmu? Redup terasa cahaya mata hatiku, hidup serasa melangkah di atas kaca. Aku kini sadar bahwa kau sangat berarti bagiku. Di saat aku Harusnya cerita kita nggak kayak gini, my pretty girl. Harusnya kita bisa saling ketawa bahagia sama-sama. Kita bahagia berdua. Harusnya kita akan terus selalu bersama untuk selamanya. Gak kayak gini. aku pun menyadari bahwa kau bukan milikku. Redup terasa cahaya mata hatiku, hidup serasa melangkah di atas kaca. Aku kini sadar bahwa kau sangat berarti bagiku. Terlalu jauh aku melangkah ke kamu, my pretty girl. Terlalu banyak yang aku lakukan hanya untuk kamu. Berjalan jauh melangkah dari kamu dan berpaling dari kamu. Tapi aku gak yakin aku bisa melakukan itu. Dan aku gak mau menyia-nyiakan apa yang udah aku lakukan demi kamu. Tapi kamu malah membuat aku berpikir kembali. Apakah ini balasan cinta atas seluruh pengorbanan yang aku lakukan selama ini? Dengan berat hati aku memutuskan Gerwak. Tapi kenapa kau masih terus mencarinya tuh, Dik? Makin menyakiti kamu, Dik. Belum. Makin menyakiti kamu, Dik. Belum. Oh, belum, sampai mana? Belum. Sampai menyakiti. Dia itu akan sih.
Kowe gak usah sok-sokan bedah baca. Marahnya udah dapet. Biarin, Sur. Asal kamu tahu ya lah. Ku lupa dialog. Kamu itu ngapain? Dikat-kat. Ya copot lagi. Ya, copot lagi. Halo.